Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Mengulang kembali tentang mathalu nurihi kamishkatin, bahwa perumpamaan cahaya Allah itu, penjelasan cahaya Allah itu seperti kamishkatin, seperti mishkat fiha misbah, di dalamnya ada misbah. Al misbahu fi zujajah, misbah itu lampu ada di dalam zujajah. Zujajah itu ka'annaha kaukab duri, seperti kaukab duri, planet duri. Kaukab duri yuqadu mathaluhu kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Zujajah itu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min syajarah, dinyalakan dengan oleh pohon. Nah, pada zaman kenabian pohon itu disebut pohon kenabian, syajaratun nubuwah. Pada zaman kerasulan disebut syajarah risalah, syajarah kerasulan. Pada zaman kewalian disebut syajaratul wilayah, pohon kewalian. Nah, sekarang tentang hubungannya dari pertanyaan yang sebelumnya itu mengenai khotam wilayah. Kalau tadi bahwa Nabi itu punya khotam nubuwah, stempel kenabian di bahu sebelah kanan. Nah, itu pada zaman kenabian. Nah, kalau pada zaman kewalian maka ada khotam al-wilayah. Khotam al-wilayah itu adalah stempel kewalian. Insyaallah. Bagaimana itu? Maka kita lanjutkan dari proses yang sebelumnya. Di dalam sebuah riwayat, oleh orang yang melihat stempel kenabian itu dijelaskan sebagai seperti telur burung puyuh. Jadi bentuknya seperti kaukab duri, planet. Ada yang menjelaskannya, yang diantara yang melihat itu para sahabat tentunya, itu yang menjelaskannya sebagai bintang. Bahkan ada yang menjelaskannya sebagai mishkat fiha qamar, seperti ada lubang dan di dalam lubang itu ada bulan. Itu penjelasan oleh para sahabat yang melihat khotam atau stempel kenabian itu yang berada di bahu, yang berada di antara kedua bahu Nabi, di bahu sebelah kanan. Lalu bagaimana pohon khotam kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Allah itu menjelaskannya untuk membayangkan atau menggambarkan atau menjelaskan di antara kedua bahunya, dijelaskan dengan al-mathal ar-rubai, penjelasan 4 cahaya. Bagaimana? Itu adalah khotam, stempel kenabian pada zaman kenabian dan kerasulan. Sedangkan Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi jika misalnya Anda melihat khotam kepada seorang wali, berarti itu disebut khotam al-wilayah, stempel kewalian. Jadi khotam al-wilayah, wali khotam itu wali yang menstempel. Jadi wali khotam ini menstempel di dalam hati orang-orang mukmin, distempel dengan mishkat fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukab durri. Jadi distempel dengan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sebagai 4 tadi itu, mishkat, misbah, zujajah, kaukab durri, distempel dengan itu. Nah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah stempelnya, di stempel khotam kewalian itu dengan cahaya Allah di dalam hatinya, di dalam hati seorang mukmin. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Jadi kekhotaman itu, khotam al-wilayah itu, stempel kewalian itu, stempel terhadap seorang mukmin yang dilakukan oleh seorang wali khotam,
itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda wahai murid Thariqah Qarqariyah yang sudah berbaiat dan menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita bandingkan, ada sebuah riwayat hadis itu bahwa pada hari kiamat Islam berarti dia rukunnya sholat, zakat, puasa, haji, yang 5 rukun Islam yang 5 itu juga termasuk Islam, termasuk juga imannya. Berarti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir. Yang 6, pokoknya iman yang 6 itu seringkas. Nah, Islam itu yang mencakup Islam dan iman itu nanti pada hari kiamat itu berbentuk seseorang. Jadi agama Islam itu nanti di hari kiamat berbentuk manusia, berbentuk seperti manusia. Itu seakan-akan. Jadi Islam itu nanti berbentuk seperti manusia. Misalnya kalau juga ada riwayat kan, kalau kematian itu nanti di akhirat itu berbentuk seperti kambing, lalu disembelih antara surga dan neraka sehingga tidak ada kematian lagi. Nah, kalau Islam itu berbentuk seperti sebagai seorang manusia. Lalu dia berkata, hadza a'azzani wa hadza khadzalani. Jadi dia mendatangi semua orang ini, orang itu, orang ini, semua orang didatangi. Lalu berkata hadza a'azzani, dia a'azzani, memuliakanku. Berarti ini orang Islam. Kalau hadza khadzalani, dia mengecewakanku, berarti dia bukan Islam. Nanti terus itu mendatangi, menyaksikan. Jadi rukun Islam itu berjasad, menjadi jasad, dijasadkan. Ada proses materialisasi, dimaterikan. Itu. Sehingga berbentuk seperti seorang manusia, menyaksikan terhadap manusia yang ini yang itu pada hari kiamat. Juga seperti misalnya malaikat yang berbentuk Dihyah al-Kalbi. Dia tetap sebagai seorang malaikat walaupun bentuknya Dihyah al-Kalbi. Maka walaupun bentuknya sebagai seorang manusia, dia tetap sebagai Islam gitu. Maksudnya Islamnya yang berbentuk sebagai manusia itu, seperti manusia. Sebagaimana kalau di dalam cerita kisah Sirah Nabawiyah kan ada suatu riwayat pernah gitu malaikat Jibril ini berbentuk seperti Dihyah al-Kalbi. Jadi dia tetap sebagai malaikat Jibril, tetapi berupa turun di dalam rupa manusia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi ketika Islam itu berkata hadza azzani wa hadza khadzalani? Dia memuliakanku bagi orang Islam atau dia mengecewakanku, apa? Nah, maka itu adalah sebenarnya sudah melakukan khotam. Sudah melakukan stempel terhadap hati orang-orang muslim. Orang-orang misalnya manusia, dia orang yang berbahagia atau dia orang yang celaka misalnya. Celaka karena misalnya kalau dia yang berbahagia dia melaksanakan Islam. Kalau tidak yang mengecewakan, dia mengecewakan Islam. Ini maksudnya penjelasan bahwa ada tajsid, ada proses materialisasi. Jadi maka bagaimana dengan khotam, wali khotam ini? Wali khotam itu adalah dia seorang wali yang menstempel hati seorang mukmin. Ini adalah seorang mukmin yang mempunyai cahaya, dan ini seorang mukmin yang tidak mempunyai cahaya di dalam hatinya. Cahaya apa itu? Kembali ke awal, mathalu nurihi kamiskatin. Perumpamaan cahayanya, penjelasan cahayanya itu seperti miskat. Miskat fi zujajah. Miskat itu lubang tidak tembus. Ada fi zujajah di dalam miskatin fiha misbah. Ada misbah, ada lampu di dalamnya. Al-misbah fi zujajah. Nah, itulah tugas seorang wali. Seorang wali khatam maksudnya. Jadi dia tidak mengajar, tidak menjelaskan, tidak berbicara, tapi tugasnya dia untuk mengkhatam, menstempel hati seorang mukmin. Tetapi kita tidak. Nah, ini nanti selanjutnya pada sesi berikutnya. Jazallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.